membahas mengenai vektor-vektor ortogonal, di mana vektor-vektor ortogonal merupakan vektor-vektor yang saling tegak lurus. Hal ini telah dibuktikan pada pertemuan minggu lalu di teorema 3.3.1 poin B, menyatakan bahwa jika ada dua vektor tak nol adalah ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya ada nol. Di sini kita misalkan dua vektor tak nol ini adalah vektor U dan vektor V. Nah, dapat kita notasikan seperti ini. Jadi antara vektor U dan vektor V mereka saling tegak lurus. Baik teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui apa itu vektor-vektor ortogonal. Kemudian kita akan membahas mengenai proyeksi vektor ortogonal. Apa sih proyeksi itu? Proyeksi sendiri dapat kita katakan sebagai bayangan atau siluet. Nah, proyeksi sendiri merupakan bayangan atau siluet. Nah, sekarang kita ilustrasikan pada sebuah gambar. Perhatikan gambar ini. Nah, ini ada beberapa vektor ya. Apabila kita memberi sinar dari atas, dapat kita katakan bahwa proyeksi dari vektor U kita katakan sebagai vektor W1. Kemudian, apa itu vektor W2? Vektor W2 adalah proyeksi yang saling tegak lurus dengan vektor A. Jadi sudah jelas ya, W2 saling tegak lurus, kemudian vektor W1 merupakan proyeksi dari vektor U. Setelah itu, vektor W1, teman-teman, dilihat dari gambar, kita memperoleh W2. Untuk mencari W2, kita, vektor U dikurangi vektor W1. Kenapa dikurangi? Karena arahnya berkebalikan ya, dengan arah awal. Sehingga ditulis minus minus vektor W1. Kemudian, untuk mencari vektor W1 plus vektor W2, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kita telah memperoleh W2-nya. Maka dari itu dapat kita tulis W1, vektor W1 plus kita masukkan vektor U minus vektor W1. Nah, ini kan jika dijumlah hasilnya sama dengan vektor U ya. Habis plus dengan minus. Kemudian vektor U dapat kita tulis dengan vektor W1 plus vektor W2. Seperti ini. Kemudian di sini W1 disebut sebagai proyeksi ortogonal dari U pada A ya. W1 disebut sebagai proyeksi ya, proyeksinya ortogonal U pada A, vektor A, atau bisa disebut komponen U sepanjang A, vektor A. Kemudian di sini dapat kita notasikan dengan vektor W1 sama dengan proyeksi vektor U terhadap vektor A. Kemudian untuk poin kedua, vektor W2 disebut sebagai komponen U yang ortogonal terhadap vektor A. Yang ortogonal, yang tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap vektor A. Di sini dapat kita notasikan sebagai berikut. Vektor W2 sama dengan vektor U minus proyeksi vektor U terhadap vektor A. Di sini akan membahas mengenai proyeksi vektor ortogonal yang akan dijelaskan dalam teorema 3.3.3, di mana teorema ini berbunyi
Jika vektor U dan vektor A adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 dan 3, dan jika vektor A tidak sama dengan 0, maka dapat kita tulis sebagai berikut, ya. Proyeksi vektor U terhadap proyeksi vektor A sama dengan kurung siku vektor U dot vektor A per besar dari vektor A dikuadratkan dot vektor A. Sehingga di sini vektor U minus proyeksi dari vektor U terhadap vektor A sama dengan vektor U dikurangi, kita masukkan yang proyeksi U terhadap A. Ini. Ya. Kurung siku vektor U dot vektor A per besar vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Kemudian untuk pembuktian dari rumus ini akan dijelaskan oleh Wahid Randy. Baik, di sini saya akan membuktikan teorema 3.3.3. Yang pertama adalah kita misalkan vektor W1 sama dengan proyeksi vektor U terhadap vektor A. Yang kedua, vektor W2 sama dengan vektor U dikurangi proyeksi vektor U terhadap vektor A. Karena vektor W1 sejajar dengan vektor A, maka vektor W1 sama dengan kelipatan skalar dari vektor A, atau K dot vektor A. Perhatikan bahwa vektor U sama dengan vektor W1 ditambah vektor W2. Karena tadi vektor W1 sama dengan K dot vektor A, maka kita substitusi vektor W1 sehingga menjadi sama dengan K kali vektor A ditambah vektor W2. Kemudian kedua ruas kita perkalian titik dengan vektor A. Vektor U dot vektor A sama dengan K kali vektor A ditambah vektor W2 dot vektor A. Sehingga kita peroleh dengan menjabarkan melalui sifat hukum distributif, vektor U dot vektor A sama dengan K kali vektor A dot vektor A ditambah vektor W2 dot vektor A. Karena pada teorema sebelumnya kita sudah memperoleh teorema 3.3.1 yang A dan teorema 3.3.2 yang D, bahwa vektor A dot vektor A itu menghasilkan besar vektor A dikuadratkan, dan vektor W2 dot vektor A itu karena vektor W2 dan vektor A itu gak lurus, maka menghasilkan 0 hasil kali titiknya. Kemudian kita peroleh vektor U dot vektor A sama dengan K dikali besar vektor A dikuadratkan ditambah 0. Vektor U dot vektor A sama dengan K dikali besar vektor A dikuadratkan. Sehingga kita peroleh K sama dengan vektor U dot vektor A dibagi besar vektor A dikuadratkan. Nah, agar memperoleh W1 adalah K dikali vektor A, kita kalikan kedua ruas dengan perkalian titik dengan A, sehingga menghasilkan K dot vektor A atau K kali vektor A sama dengan buka kurung siku vektor U dot vektor A dibagi vektor A besar vektor A dikuadratkan dot vektor A. Sehingga kita substitusi, kan vektor W1 sama dengan K dot vektor A. Kita substitusi sehingga menghasilkan vektor W1 sama dengan buka kurung siku vektor U dot vektor A dibagi besar vektor A dikuadratkan dot vektor A. Yang kita misalkan tadi kan vektor W1 sama dengan proyeksi vektor U terhadap vektor A. Maka kita substitusi sehingga menghasilkan proyeksi vektor U terhadap vektor A sama dengan buka kurung siku vektor U dot vektor A per besar vektor A dikuadratkan dot vektor A. Terbukti teorema 3.3.3. 2, 3 kemana? Baik, untuk lebih memahami materi vektor ortogonal dan proyeksi ortogonal, langsung saja kita menuju ke contoh soal. Misalkan vektor U sama dengan 2i min j plus 3k dan vektor A sama dengan 4i min j plus 2k. Carilah 1. Komponen vektor U sepanjang vektor A atau proyeksi vektor U terhadap vektor A. Yang kedua, carilah komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A. Atau di sini kita mencari vektor U min proyeksi vektor U terhadap vektor A. Jawab
Yang pertama adalah kita harus mencari vektor U dot vektor A, yaitu dengan cara yang kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan I kali I, J kali J, K kali K, yaitu 2 dikali dengan 4 ditambah min 1 dikali dengan min 1 ditambah 3 dikali dengan 2 sama dengan 15. Kemudian kita mencari besar vektor A. Besar vektor A sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 21. Kemudian kita mencari besar vektor A yang dikuadratkan. Akar 21 dikuadratkan hasilnya adalah 21. Langkah berikutnya adalah misalkan proyeksi vektor U terhadap vektor A sama dengan vektor X. Langsung masuk ke rumus vektor X sama dengan buka kurung siku vektor U dot vektor A per vektor A besar vektor A dikuadratkan dot vektor A sama dengan vektor U dot vektor A adalah 15 per besar vektor A dikuadratkan adalah 21. 15 per 21 di 15 per 21 dot vektor A 4i min J plus 2k diperoleh 15 per 21 kali 4 20 per 7i 15 per 21 dikali dengan min 1 5 per 7j 15 per 21 dikali 2k plus 10 per 7k. Terjawab nomor 1, komponen vektor U sepanjang vektor A atau proyeksi vektor U terhadap vektor A adalah 20 per 7i min 5 per 7j plus 10 per 7k. Kemudian soal nomor 2. Misalkan vektor U min proyeksi vektor U terhadap A adalah vektor Y. Masuk ke rumus vektor Y sama dengan vektor U dikurangi proyeksi vektor U terhadap vektor A. Kita tulis vektor U sama dengan 2i min J plus 3k dikurangi dengan proyeksi vektor U terhadap vektor A, yaitu ini. Kita masukkan di sini. 20 per 7i min 5 per 7j plus 10 per 7k. Langsung dikurangi I dengan I, J dengan J, K dengan K. 2 dikurangi 20 per 7 didapatkan min 6 per 7i. Min 1j dikurangi ditambah 5 per 7j didapatkan min 2 per 7j. Kemudian 3k dikurangi 10 per 7k didapatkan 11 per 7k. Sehingga komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A atau vektor U min proyeksi vektor U terhadap vektor A didapatkan min 6 per 7i min 2 per 7j plus 11 per 7k.